Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nindi dan teman-teman semua. Saya Muhammad Iqbal. Di pertemuan 13 kali ini, saya akan menjelaskan tentang berbicara. Berbicara adalah kegiatan menyampaikan informasi melalui media lisan. Merupakan keterampilan yang wajib dikuasai semua orang. Selain itu, berbicara merupakan media komunikasi lisan. Seorang berbicara harus banyak membaca untuk memperoleh banyak pengetahuan agar kecanggungan dan gagal fokus berkurang. Jenis berbicara ilmiah merupakan kegiatan berbicara dalam forum resmi dan perlu data untuk menyampaikannya. Yang akan kita bahas kali ini adalah pidato, presentasi ilmiah, dan orasi ilmiah. Pidato adalah kegiatan berbicara kepada orang banyak untuk tujuan tertentu. Pidato punya 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka, salam dan penghormatan. Yang kedua, inti. Tujuan pidato itu disampaikan. Yang ketiga adalah penutup, berisi kesimpulan, ajakan, salam penutup. Jenis pidato dengan persiapan pidato yang kita sendiri sudah mengetahui bahwa kita akan berpidato. Pidato tanpa persiapan, pidato yang dilakukan secara mendadak. Orang yang berpidato tidak mengetahui sebelumnya kalau dia ditunjuk untuk berpidato. Presentasi ilmiah, yaitu penyajian lisan yang bertujuan untuk menjelaskan gagasan dalam forum ilmiah. Dan biasanya presentasi ilmiah dihadiri kurang lebih 30 orang saja. Dan materi yang disampaikan hanya inti-intinya saja. Lalu berikutnya adalah orasi ilmiah. Hampir sama dengan presentasi ilmiah, bedanya dilakukan di depan banyak orang dan juga ruangannya lebih luas. Contohnya seperti seminar, wisuda pelaksanaan. Terus berikutnya yaitu pelaksanaan. Forum berbicara ilmiah ada beberapa jenis. Yang pertama, lokakarya. Menurut KBBI, lokakarya diadakan untuk membahas masalah yang bersangkutan dengan bidang keahlian. Lokakarya bisa disebut juga dengan workshop, tempat menghasilkan sebuah produk. Kuliah umum dihadiri oleh satu orang pemateri ahli yang akan menjelaskan suatu materi. Jadi seperti kuliah biasa tapi terbuka untuk umum dan yang hadir bukan hanya mahasiswa. Lalu berikutnya seminar, itu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli. Yang berikutnya simposius adalah diskusi publik yang terarah dan dihadiri oleh beberapa pembicara dan dipandu oleh moderator. Lalu yang terakhir, syarat menjadi pembicara yang baik harus memperhatikan yang pertama yaitu penampilan, sangat berpengaruh dan mendukung jalannya kegiatan. Dengan berpakaian sopan itu sangat memudahkan peserta untuk menerima pembicara. Yang kedua, menguasai materi. Saya selaku pembicara harus menguasai materi yang saya sampaikan. Untuk menghindari lupa materi, saya menggunakan lempar presentasi seperti ini. Lalu berikutnya ada karakter. Gaya saya dalam menyampaikan suatu kepada peserta dan tidak menjiplak gaya orang lain. Terus berikutnya ada memahami peserta. Yang dimaksud peserta di sini adalah seorang pembicara tidak boleh menyinggung unsur sara oleh pembicara. Lalu berikutnya luas, tidak kaku, canggung, mudah menyampaikan. Jadi pembicara itu harus memahami intonasi nada berbicara di sini. Lalu berikutnya masalah dan solusi. Menjadi pembicara itu tidak mudah. Setiap pemula pasti mengalami rasa tiba-tiba blank, canggung, dan lain sebagainya. Maka dari itu seseorang berbicara harus banyak berlatih dan banyak menguasai materi yang akan disampaikan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memahami
Maaf kalau ada kurang baik cara saya dalam menyampaikan cara berbicara saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.